Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas salah satu momen yang jujur aja nih, sering banget bikin kita deg-degan setengah mati, tapi ya mutlak diperlukan dalam karir profesional kita. Yap, kita bakal ngomongin gimana sih cara Jitu mempersiapkan dan membawakan sebuah presentasi bisnis yang memukau. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas hal yang sering jadi ganjalan utama kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa takut banget pas tiba-tiba diminta ngomong di depan banyak orang? Kalau iya, santai, Anda nggak sendirian kok. Buat banyak profesional, public speaking itu seringkali jadi semacam momok yang benar-benar menakutkan. Serius deh, kalau Anda pernah ngalamin keringat dingin, napas jadi ngos-ngosan, perut tiba-tiba mules, atau tangan gemetaran sesaat sebelum naik panggung, itu wajar banget. Itu cuma reaksi alami tubuh kita saat menghadapi situasi tegang. Tapi kabar baiknya, rasa takut ini tuh 100% bisa kita kelola. Bahkan dengan persiapan yang matang, ketakutan ini bisa banget kita ubah jadi energi antusiasme yang luar biasa. Jadi, untuk ngebantu meredakan kecemasan itu, hari ini kita udah siapin 5 langkah panduan berurutan. Kita bakal bahas mulai dari menetapkan tujuan presentasi, meneliti kebutuhan audiens, merencanakan konten dan visual, cara membawakannya dengan percaya diri, sampai ke tahap mengevaluasi kesuksesan Anda. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, setting your presentation goals. Menetapkan tujuan presentasi Anda. Ini langkah krusialnya. Sebelum nulis satu kalimat pun, kita harus mengunci apa sih sebenarnya mau kita capai. Intinya, Anda harus memetakan tujuan utama Anda dengan reaksi audiens yang Anda harapkan. Coba tanya ke diri sendiri, apakah Anda mau kasih informasi baru supaya mereka paham? Atau mau ngebujuk mereka buat ngambil tindakan tertentu? Meyakinkan mereka buat mengubah opini? Atau ya sekedar menghibur aja? Ingat, seluruh pesan presentasi Anda harus dibangun di atas satu tujuan spesifik ini biar audiens nggak kebingungan arahnya mau kemana. Lanjut ke bagian kedua, researching audience needs. Meneliti apa saja kebutuhan audiens Anda. Percuma dong kalau kita bikin materi yang kata-katanya udah super puitis dan keren, tapi ternyata nggak nyambung sama sekali sama audiens kita. Makanya, penting banget buat ngumpulin info soal seberapa jauh tingkat pengetahuan mereka dan apa yang sebenarnya mereka butuhin. Gimana caranya? Gampang, jangan ragu buat nanya-nanya ke pembicara sebelumnya, ngobrol langsung sama panitia penyelenggara, atau minimal, buatlah asumsi cerdas berdasarkan demografi mereka. Percaya deh, audiens pasti males dengerin pembicara yang nggak peduli sama kebutuhan mereka. Nah, tahu siapa audiens kita juga bakal ngebantu banget milih metode penyampaian yang pas. Kalau kita ngapalin teks kata demi kata, jujur aja, itu sering bikin kita kaku. Dan sekali lupa satu kata aja, wah bisa panik luar biasa. Terus kalau baca naskah terus-terusan, kita jadi kehilangan kontak mata. Jadi coba deh pertimbangkan yang namanya metode extemporan. Maksudnya kita tetap pakai kerangka ide atau outline yang udah disiapin, tapi kita ngomongnya ngalir dan natural aja. Pendekatan ini biasanya jauh lebih ampuh buat ngebangun koneksi personal sama audiens. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, planning content and visuals, merencanakan konten dan juga visual Anda. Di fase ini, kita menerjemahkan pemahaman soal tujuan dan audiens tadi ke dalam konten nyata. Nah, presentasi itu wajib banget punya struktur yang kokoh, sekecil apapun waktunya. Awali dengan hook yang bikin penasaran, bisa lewat cerita seru buat narik perhatian penuh mereka. Terus di bagian isi atau body, usahakan ngomongnya tetap santai, kayak lagi ngobrol, tapi tetap fokus ngebangun poin-poin utama Anda. Dan pastikan selalu akhiri dengan ringkasan yang tegas, biar pesan inti Anda benar-benar nempel di kepala mereka waktu pulang. Kalau ngomongin soal visual, coba ingat-ingat pepatah klasik ini. Sebuah gambar bernilai 1000 kata. Bener banget kan? Visual yang pas bakal memperkuat pesan Anda berkali-kali lipat lebih tajam dibandingkan kalau Anda cuma nampilin deretan teks panjang yang bikin mata audiens capek. Tapi ada satu aturan emas nih soal visual. Alat bantu visual, mau itu proyektor, flip chart, atau sekedar tampilan di laptop, itu statusnya cuma pendukung. Mereka sama sekali nggak boleh menggantikan kehadiran Anda sebagai pembicara. Jadi pastikan Anda udah nguasain alat-alatnya dari awal, pastikan visualnya benar-benar relevan sama materi, dan yang paling penting, tampilin visualnya pas di momen yang tepat aja, biar fokus audiens nggak pecah. Lanjut ke bagian keempat. Delivering with confidence, membawakan presentasi dengan penuh percaya diri. Di fase eksekusi inilah kita harus menjinakkan rasa gugup fisik yang kita bahas di awal tadi. Kalau tiba-tiba rasa panik menyerang sesaat sebelum Anda naik panggung, coba deh praktekin teknik relaksasi fisik ini buat nenangin sistem saraf Anda. Gampang kok, duduk aja dengan tenang, tutup mata Anda, terus pelan-pelan lemaskan semua otot dari ujung kaki sampai ke wajah. Ambil nafas yang dalam, lalu embuskan pelan-pelan sambil ngucapin kata satu di dalam hati. Lakukan ini terus tanpa alarm selama sekitar 10-20 menit. Rasakan sendiri gimana ketegangan di tubuh Anda perlahan-lahan lumer.
Nah, begitu Anda udah mulai ngomong, langsung jalanin daftar periksa mental ini. Pastikan Anda bicara dengan suara yang lantang dan jelas. Jangan lupa mainkan nada dan volume suara Anda, biar audiens nggak malah ngantuk. Jaga kontak mata langsung yang hangat, pakai gestur tangan yang bermakna buat nekenin poin penting. Dan ini nih yang krusial, tolong hindari banget kebiasaan gugup yang nggak disadari. Jangan muter-muterin pulpen atau bolak-balik ngelilik jam tangan seakan-akan Anda pengen buru-buru kabur dari ruangan. Tunjukkan ke mereka kalau Anda memegang kendali. Kita sampai di bagian kelima dan terakhir, evaluating your success. Mengevaluasi kesuksesan presentasi Anda. Tahu nggak sih, sebuah presentasi profesional itu nggak otomatis selesai begitu Anda turun dari panggung. Belum! Anda harus menilai kesuksesan Anda secara objektif. Coba review lagi, apakah pesan yang disampaikan tadi cukup jelas dan nyentuh emosi mereka? Ingat-ingat lagi gimana bahasa tubuh audiens sama antusiasme mereka pas sesi tanya jawab. Apakah ritme dan tata letak visual Anda udah cukup efektif? Dan yang nggak kalah penting, lacak juga hasil bisnisnya. Apakah ada permintaan proposal baru atau ada peningkatan penjualan berkat presentasi tersebut? Jadi, buat persiapan presentasi Anda berikutnya, coba deh pakai panduan langkah demi langkah ini, dan tanyakan ke diri Anda sendiri. Apakah Anda cuma pengen ngomong nyemburin rentetan informasi ke ruang hampa, atau apakah Anda beneran pengen ngebangun koneksi, meyakinkan dan menginspirasi audiens buat ngambil langkah yang nyata? Jawabannya 100% ada di tangan Anda. Terus berlatih, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.